Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Kami dari kelompok situs pembelajaran situs penting Putri Hijau, kami akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan gimana itu benteng Putri Hijau langsung ke lapangan. Itu sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dika Pratama. Dan nama saya Michael Marquez Sigalinggi. Nama saya Ari Musdawan dan nama saya Satu Nurulisa Sigalinggi. Ya, baiklah, tanpa berlama-lama mari kita lihat gimana gitu benteng Putri Hijau. Cekidot. Di sini kita bisa lihat galeri dari Benteng Putri Hijau gitu. Udah bisa masuk ya. Ya, dan di sini bisa kita lihat juga kawan-kawan ada beberapa foto begitu. Nah, yang di sini yang menggambarkan tentang bagaimana dan apa saja penemuan-penemuan yang ada di Benteng Putri Hijau. Mungkin bisa kita lihat di sekelilingnya ya. Dan ini juga ada penemuan-penemuan pecahan-pecahan keramik, mangkok, dan ada juga pecahan-pecahan guci, dan ada juga yang lainnya. Dan di sini bisa kita lihat di sini tuh penemuannya dari berbagai benda begitu ya, dan dalam periodisasinya juga berbeda-beda. Ada yang dari abad 20, abad 14, ada yang juga dari abad 20, 19, dan ada juga yang abad 15 juga, dan beraneka ragam begitu kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini juga ya, ada pecahan guci, piring, mangkok, ada kendi juga. Dan di sini ada juga yang bisa dibilang penemuan yang agak bisa dibilang sedikit menarik menarik daya orang. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang namanya, kita masuk ke dalam, replika meriam begitu. Ya, ini dia. Di sini ada replika meriamnya. Ya. Ini replika meriam ya, Ketua. Iya, ini mereka replikanya, replika meriamnya. Mungkin kalau yang asli kawan-kawan tidak di sini begitu. Ini hanya replikanya saja. Cuma yang bisa dibilang hampir menyerupai yang aslinya. Ini, dan ini juga ada kendi, replika kendinya juga. Oh, ada. Ini dia replika kendinya. Nah, ini salah satu penemuan yang ada dari sini gitu ya. Bisa kita lihat teman-teman, kendinya berwarna kecoklatan, emas kecoklatan. Dan ini bisa dibilang ini bukan replika sih, asli. Dari zaman apa nih? Ming. Dari dinasti Ming, Oh, dinasti okay. Ming. Bisa dilihat dari coraknya begitu ya, dan ada tulisannya juga. Nah, ini replika meriamnya. Puntungan. Ya, ada di sini juga puntungannya, lubangnya. Ya, mungkin bisa kita lihat kawan-kawan. Iya. Dan kita balik lagi keluar. Nah, di sini juga banyak begitu yang menerangkan bahwa bagaimana apa saja dan bagaimana begitu keberlangsungan dari Benteng Putri Hijau sampai sekarang. Dokumentasi seperti ada juga Sultan Delhi yang ke-14 begitu, Tuanku Aji yang berkunjung juga pada tahun 2018. Nah, ini beliau berkunjung ke galeri ini begitu. Bisa kita lihat juga kawan-kawannya. Dan di sini juga ada kunjungan wisata sejarah gitu dari mahasiswa, dan khususnya juga dari mahasiswa pendidikan sejarah dari Unimed begitu di tahun 2010. Dan di sini juga yang kita kenal ada Pak McKinnon begitu kan. Pada saat itu juga beliau ada di situ begitu. Mungkin bisa lihat juga ini kunjungan wisata sejarah tahun 2010. Ya, mungkin bisa dilihat. Ya, Itu Pak McKinnon dia. Pak McKinnon, iya Pak McKinnon. Dan beberapa mahasiswa lainnya tentunya ya. Ini dia tadi ya. Iya, Ini meriamnya tadi ya. meriam yang aslinya bisa kita bilang begitu.
Jadi ini bisa dijelaskan ketua ini banyak sejarawan prihatin melihat pembangunan Ya. rumah. Nah, jadi dari sini juga Benteng Putri Hijau ini bisa kita bilang ceritanya sekarang sudah tragis dan miris begitu, dan inilah ibaratnya keliping-keliping perlawanan pembunuh dasar Benteng Putri Hijau begitu dari tahun 2009 dan 2010 inilah yang ada di koran-koran terbit gitu, seperti Sejarawan Prihatin, ada juga yang nasib situs yang mempertanyakan nasib situs Benteng Putri Hijau ini, dan ada juga Pak Pil Iwan Ajari juga. Oke. Mungkin banyak juga sih yang lain. Jadi say hello dulu kita ya kan. Ya, mungkin say hello hello dulu. dulu. Hello. Ya kami berempat nih kan berempat. Yes. Cowok-cowok semua. The Batangers. Iya. The Batangers. Ya, mungkin yang lain mungkin inilah dari keseluruhan yang ada di Galeri Benteng Putri Hijau ya. Jadi dia ada dari dinasti Qing ya. Dinasti Qing, ya ada kan? dinasti Ming, Dinasti Ming ini ya. Ini dinasti ada Ming. dinasti Tang. Dari Vietnam. Ini Tang ya. Raketnya enggak ya? Ini raketnya enggak ya? Raketnya enggak. Ini juga Dinasti Tang. buat lawat juga benar. Ada juga fragmen dari Eropa. Monoton. Mana fragmen dari Eropa? Dari Eropa. Oh, ini fragmen ya, ini fragmen. Fragmen dari Eropa. Ini fragmen. Jadi di sini juga kita bisa simpulkan gitu bahwa penemu-penemu sini banyak dari dinasti-dinasti yang lain dan dari bangsa-bangsa yang lain juga begitu. Iya. Tadi ada saya melihat yang dari abad ke-10. Yang mana itu ya? Ini ada abad ke-10. Ini abad ke-10 nih ya. Dan ada Dari dinasti Song di Mana dinasti Song? yang sebelah kiri ya, Bukan menjudi ya. bukan ya. Song, dinasti Song, fragmen dinasti Song di abad ke-11. Lu harus buat lawat deh, biar nggak monoton penonton. Bingung Sandika, siapa dulu penonton lain? Sudah. Kita sapa sekali lagi ketua. Selamat datang. Hai penonton kebun pisang, ada juga pemeliharaan di sini. Kita lewat hutan ya. Ya, inilah suasana dan keadaannya, kawan-kawan. Agak sedikit curam. Tetap mendaki gunung. Ya, Ya. mungkin bisa dijelaskan saudara. Ya baik, bersama saya Michael Martius Galingging, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya keadaan benteng dari Putri Hijau itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi bisa disaksikan gitu kan, benteng ini adalah bentengnya gitu. Ini benteng. Ini dia bentuknya seperti gunung gitu loh. Ini semua bentengnya. Yang bagian di sini ini adalah bentengnya. Seperti tumpukan tanah, pada umumnya seperti tumpukan tanah, tapi pada saat zaman dahulu itu jadi ini adalah benteng dari Putri Hijau itu sendiri bersama tentara-tentaranya. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat ini sedikit miris. Kenapa seperti itu? Sudah banyak juga tertuang di koran-koran bahwasannya dari situs Benteng Putri Hijau ini sendiri sudah banyak istilahnya dipakai untuk lahan-lahan ladang dan juga dipakai untuk lahan-lahan perumahan. Nah, jadi pemerintah Sumatera Utara juga lagi berusaha untuk menyelamatkan Benteng Putri Hijau ini sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat tadi sudah teman-teman lihat juga tadi kan bagaimana bentuk dari Benteng Putri Hijau itu sendiri. Jadi bentuknya itu hanya tumpukan tanah yang menggunung. Nah, ini benteng ini seperti mengelilingi
seperti mengelilingi. Jadi luasnya itu sekitar 14 hektar menurut sumber yang kami baca. Akan tetapi kami hanya bisa menjelaskan dari titik ini dekat dengan galeri dari Benteng Putri Hijau sendiri. Jadi di sini banyak bisa kameramen berikan apa. Jadi sudah dikelilingi oleh perumahan-perumahan. Nah, oke baik, ikut kita ya. Banyak pohon pisang memang. Cuman nggak ada, belum berbuah. Cukup jauh ya, Tua. Iya, cukup jauh. Jadi, bisa teman-teman perhatikan tumpukan tanah ini. Jelas ya. Jelas. Jelas ya. Ini tumpukan tanah ini. Nah, mungkin saya bisa berani turun ke bawah. Ini hanya Bisa. dilakukan oleh ahli. Ya, ini hanya dilakukan oleh yang ahlinya aja. Jangan Profesional. diikutin ya. Oke. Nah, jadi bisa kawan-kawan lihat, inilah bentengnya, gitu. Dia seperti tumpukan tanah. Hati-hati. Iya, ini hanya bisa dilakukan oleh para ahli. Naga berjalan ya, membentuk aliran sungai. Jadi kawan-kawan, secara umum fungsi dari benteng tanah ini gitu, benteng tanah, tanda kutip benteng tanah ini adalah untuk membentengi dari gangguan dan ancaman yang bersifat fisik ataupun non fisik. Jadi seiring dengan perkembangannya zaman, fungsi benteng tanah bergeser dari fungsi awal yaitu membentengi suatu lokalitas dari gangguan yang bersifat fisik beralih fungsi sebagai pelindung dari ancaman yang bersifat fisik ataupun non fisik. Nah, jadi letak dari Benteng Putri Hijau ini tadi, letaknya itu berada di Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini kita lagi persiapan juga untuk ke sana. Pak, izin Pak. Bukan ini ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Kami mau apa aja, video aja. Izin ya Pak ya. Ya, kawan-kawan, ini bapak ini juga yang Ini Pak, iya Pak. sini tinggal di sini. Nah, ya oke, saudara Diki. Ya, baik. Di sini saya Diki Pratama. Saya akan menerangkan atau menjelaskan gimana itu Pancur Gading. Baik, kawan-kawan bisa melihat ini adalah tempat Pancur Gading atau pemandian Pancur Gading. Bisa dilihat. Ya, ini airnya. Ya. Bisa kita lihat. Dan saya yakin para penonton penasaran itu airnya dari mana, bisa kita lihat di dalam. Itu airnya. Mari kameramen. Ya, inilah sumber air dari Pancur Putri Hijau atau pemandian Putri Hijau, yang dimana disebut di sini Pancur Gading. Jadi untuk para penonton semua, jika ingin mandi gitu, bisa ke sini dengan membawa pasangan, ya dimana banyak mengatakan bahwasanya kalau membawa pasangan di sini
otomatis awet gitu loh umur hubungannya, bisa sampai ke jenjang pernikahan, bahkan sampai tua nantinya, Iya, iya. bahkan bisa melihat cucu-cucunya nantinya. Iya. Namun sayang, di saat ini saya tidak memiliki pasangan. Itu saya hanya bersama teman-teman saya datang kemari ya hanya untuk memperkenalkan ini. Dan juga banyak yang mengatakan bahwasanya air dari Pancur Gading ini bisa dijadikan obat gitu untuk penyakit dalam manusia. Dengan cara minum dan membaca sedikit, ya sama-sama tahu, membaca sedikit bacaan-bacaan nantinya akan membuat gitu penyakit dalam dari kita itu hilang gitu, sembuh. Ya mungkin Jadi di Pancur Gading ini sendiri terdapat tiga pancuran. Ini adalah merupakan pancur pertama dan dua lagi ada di jalan sebelah sana. ya agak sana lagi ya kawan-kawan. Jadi ini bisa dibilang adalah pancur pertama, pembuka gitu. Ya. Ya kawan-kawan, mungkin itu saja sih perkenalan dari saya tentang Pancur Gading. Selanjutnya nanti kita akan memperkenalkan Sungai Deli yang akan dibawakan oleh saudara kita Arifin Silaban. Begitu, mari. Kembali dengan saya Arifin Silaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sungai Deli ya. Namun kita masih perlu berjalan sekitar 5 menit untuk menuju Sungai Deli. Dengar gitu suara-suara aliran-aliran air yang begitu deras. Nggak bisa, Lek. Bisa. Ke tengah itu, Lek, tengah. Iya, ke tengah sana, Lek. Hati-hati kok, Pin. Hati-hati, Pin. Awas tenggelam. Ya, bisa dijelaskan? Pendengar ini. Dengar. Ya, kawan-kawan bisa melihat inilah Sungai Deli. Sungai yang membentang dari Suaranya apa? dataran tinggi Tanah Karo sampai ke daerah Belawan. Adapun legenda tentang Sungai Deli ini, ada mitos yang mengatakan bahwa yang membentuk Sungai Deli ini adalah sebuah naga. Jadi naga ini berjalan dari Karo sampai ke Belawan. Jadi bisa di Belawan dia bertemu dengan naga juga, naga laut, dan di situ mereka melakukan sebuah konflik atau perkelahian ya. Dan hasilnya kedua naga ini sama-sama mati, hilang gitu. Dan dari situlah kata Belawan bermula, berlawanan jadi Belawan. Dan bisa kita lihat juga kondisi Sungai Deli yang sudah mulai kotor. Dan dari sini kami juga mengajak kawan-kawan untuk lebih merawat sungai kita, Sungai Deli ini. Karena Sungai Deli merupakan saksi sejarah dari perjalanan kota Medan khususnya. Sekian penjelasan dari kami ya. Saya kembalikan kepada kameramen tercinta. Ya, sekianlah perjalanan kami yang memperkenalkan situs Benteng Putri Hijau. Kami mengajak teman-teman untuk mencintai situs sejarah, untuk menjaga situs sejarah ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam gas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Do mahasiswa. Hidup mahasiswa. Do mahasiswa. Hidup mahasiswa. Say goodbye.